Wanita-wanita yang diberkati Tuhan, kali ini kami hadir di tengah ibu-ibu yang sedang bekerja di rumah. Mengutip berita di kompas.com bahwa di tengah-tengah pandemi ini, perempuan jugalah yang mengalami dampak yang cukup besar karena harus memegang peranan ganda, yaitu bekerja dan juga mengurus rumah tangga. Kita membaca banyak suara dari banyak perempuan yang sekarang harus di rumah, terutama perempuan yang bekerja, mengalami beban yang sangat berat, mulai dari mengasuh anak, mengajar anak karena sistem pengajaran online, belum lagi mengurus rumah tangga, mempersiapkan makanan untuk orang-orang seisi rumah, terlebih lagi mengatur keuangan di tengah kesulitan finansial saat ini. Satu tanggung jawab yang besar, harus melakukan pekerjaan multifungsi. Namun, bagi anak-anak Tuhan tentu ada sikap yang berbeda, sekalipun mungkin sulit untuk dilewati. Nah, pada saat ini kita akan menyaksikan beberapa respon dan kesaksian dari beberapa wanita dalam menyikapi tanggung jawabnya yang harus dilakukannya dan juga mengatasi krisis keuangan yang dialaminya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun ibu-ibu berada semua. Saya Metri, saat ini saya sedang ada di toko kami yang ini. Pekerjaan sehari-hari saya adalah menjaga toko pulsa. Ya, sehubungan dengan pandemi ini berpengaruh memang terhadap penjualan kami selama ada di toko ini. Sudah ada sekitar hampir 3 bulan ya. Ya, memang omset menurun pastinya karena beberapa pembeli juga mulai mengurangi porsi membeli mereka untuk pulsa, internet dan lain sebagainya. Mereka mulai mengurangi budgetnya. Kemudian untuk biasanya mereka belinya dalam jumlah besar, dalam kuota yang banyak. Sekarang ini sudah mulai berkurang sekali karena harus dengan penghasilan yang minim, mereka harus membagi-bagi. Jadi ya, memang beberapa bulan ini sangat terasa di toko ya seperti ini. Di siang hari seperti ini agak lowong. Banyak orang juga mungkin masih di rumah, jadi mereka tidak keluar rumah dan mengurangi pembelian pulsa ataupun kuota dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan saya menguatkan iman saya bersama suami saya. Kami berdoa, kami menguatkan iman kami bersama-sama, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya yakin walaupun keadaannya seperti ini, tapi saya percaya Tuhan membalikan semuanya. Walaupun memang tidak banyak, tapi Tuhan kirimkan pembeli-pembeli. Agak sore memang mulai ada pembeli-pembeli. Memang ya itu tadi ya, seperti saya bilang, penjualan menurun, tapi puji Tuhan dalam 1 bulan kebutuhan kami tercukupi. Dalam 1 bulan ada hal-hal yang seperti kami juga harus tetap membayar uang sekolah anak kami, tapi ya puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Dan untuk sehari-hari pun ya Tuhan kasih sesuatu hal. Ada beberapa hal yang membuat kami kadang-kadang terkejut gitu. Wah, ternyata Tuhan pelihara kami sedemikian rupa. Ya puji Tuhan, dan intinya adalah bahwa saya sebagai anak Tuhan, saya hanya mau mengandalkan Tuhan. Walaupun situasinya seperti ini, tapi saya yakin Tuhan Yesus memelihara saya. Tuhan menjagai kesehatan saya. Walaupun saya di toko bertemu dengan berbagai macam orang, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Kami pakai masker, kami menyediakan hand sanitizer. Jadi saat kami terima uang atau apapun segalanya, ya kami tetap mengadakan protokol kesehatan tetap. Ya puji Tuhan, Tuhan memelihara kami. Sampai hari ini pun kami masih bisa beraktivitas. Toko masih boleh buka, ya kami bersyukur. Demikian, itu saja mungkin kesaksian dari saya buat ibu-ibu sekalian, buat ibu-ibu yang ada di rumah, yang masih berjuang, yang masih bisa beraktivitas ataupun tidak. Saya berharap kita semua sama-sama mari kita tetap terus andalkan Tuhan, kuatkan iman kita di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan, Tuhan memelihara setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Maria Magdalena. Saya bersyukur siang hari ini boleh diberi kesempatan untuk bisa menyaksikan cerita kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga kami. Terlebih di masa-masa sekarang ini, di masa-masa pandemi ini, walaupun keadaan perekonomian menurun, tapi saya percaya bahwa kalau kita terus berharap sama Tuhan,
kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberi ketenangan bagi setiap kita. Terlebih juga buat keluarga kami, di mana suami saya yang biasanya membawa tamu, setiap hari bisa membawa tamu, bahkan online pun lancar. Untuk saat ini pariwisata Bali yang sepi, bahkan tamu pun tidak ada di Bali. Tidak ada satu tamu pun yang boleh datang ke Bali karena corona ini. Dan penghasilan kami pun menurun, pemasukan kami menurun, tapi saya bersyukur di tengah pandemi ini Tuhan beri hikmat bagi saya untuk saya bisa mengembangkan usaha online saya, yaitu ada dimsum, ada risoles maupun produk-produk lainnya yang saya jual melalui WhatsApp, Instagram maupun Facebook. Dan di awal-awal saya jualan ini pun bukan suatu hal yang mudah bagi saya, karena saya tidak pernah berjualan online. Tiba-tiba saya jualan online, hanya bekerja dari rumah dan menggunakan handphone untuk menawarkan barang saya. Di awal-awal saya membuat dimsum ini pun banyak saya mengalami kegagalan dari rasa, dari resep, bahkan kulitnya pun juga harus saya mencari secara online, karena kalau saya mencari sendiri pun agak susah gitu. Tapi saya bersyukur saya mempunyai Allah yang sangat baik, Allah yang luar biasa, yang membantu saya, memberikan hikmat bagi saya, bagaimana saya bisa memasarkan ini, bagaimana saya bisa mengolah ini, sehingga sampai saat ini pun puji Tuhan saya mempunyai beberapa reseller yang mereka mampu menjual dagangan saya ini. Saya bersyukur bahwa melalui ini kami bisa memenuhi kebutuhan setiap kami bisa memperoleh penghasilan dari jualan online ini. Dan juga buat wanita-wanita yang ada di luar sana, tetap semangat, kita berharap sama Tuhan, jangan pernah menyerah, karena kalau kita menyerah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersyukur, tetap berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati kita berlimpah-limpah. Terima kasih, puji Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Biarpun keadaan COVID-19, tapi tetap bersyukur sama Tuhan bahwa tetap hari ini tetap diberkati sama Tuhan. Biarpun masalah datang, kita tetap bersyukur sama Tuhan selalu. Tiap pagi, tiap malam, tiap sore, tetap bersyukur sama Tuhan. Sampai-sampai kita tidak PHK-kan karyawan. Karena Tuhan itu baik, saya sudah dipelihara. Biarpun virusnya kemana-mana, anak Tuhan tidak boleh takut, karena Tuhan berserta kita. Salam ibu-ibu yang ada di mana saja berada, bahkan yang ada di rumah, kami ucapkan selamat siang. Saat ini kami mau menyaksikan cinta kasih Tuhan tentang kehidupan kami di saat musim pandemi ini. Di mana musim pandemi ini kami tetap berjalan jualan saya, tetapi jualan saya bukannya banyak dapat uang, tetapi semakin menurun. Bahkan saat saya jualan, biasanya jualan rebus tipat 2 kilo, tetapi cuma setengah kilo pun udah habis. Biasanya jualan rebus sayur 2 kilo, setengah kilo pun udah habis. Tapi saya jalani bersama Tuhan. Saya lewati hari demi hari, saya lalui bersama Tuhan. Saya bisa kuat sampai saat ini. Itu semuanya karena bukan kuat kerja saya, tetapi karena semua kemurahan Tuhan. Ibu-ibu yang ada di rumah, mari kita bangkitkan iman kita, supaya kita tetap berharap pada Tuhan, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, karena dalam situasi kondisi apapun kita diberkati Tuhan. Bahkan hari demi hari, bulan mungkin kurang lebih 3 bulan saat ini saya berjalan bersama Tuhan. Akhirnya berkat mengalir dengan sendirinya, bahkan ada sumbangan dari gereja, bahkan dari saudara-saudara kami seiman, kami bersyukur masih peduli dalam hidup saya, dalam kesendirian saya. Mereka peduli memberkati kami, satu persatu datang membawa berkat dalam hidup kami. Bahkan dari Banjar pun saya mendapatkan berkat yang lebih indah lagi, mujizat lagi. Saya mendapatkan potongan separuh harga untuk membayar kos. Itu semuanya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang memberkati kami, kami tidak berdaya, tidak mampu. Ibu-ibu yang ada di rumah, mari kita bangkitkan iman kita, jangan patah semangat. Mari kita tetap bersyukur sama Tuhan,
sampai saat ini, sampai hari ini Tuhan memberkati saya, tidak pernah saya kekurangan. Tuhan mencukupkan apapun yang saya perlukan, apapun yang saya butuhkan, Tuhan cukupkan. Biarpun saya jualan dapat seberapa yang ada, kita tetap belajar bersyukur sama Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap kuat, bukan karena kuat gagah saya, tetapi karena kekuatan Tuhan yang menyertai hidup saya. Itulah kesaksian saya. Terima kasih ibu-ibu yang ada di rumah. Mari kita bangkitkan iman kita. Mari kita mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan. Jangan sekali-kali berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia kita akan kecewa. Kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti iya dan amin. Terima kasih. Itulah kesaksian saya yang sedikit, supaya saudara-saudara yang ada di rumah, ibu-ibu khususnya yang ada di rumah, kuatkan iman mereka sama Tuhan. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Pernyataan bahwa hidup adalah perjuangan memang benar adanya. Di dalam Ayub pasal 7 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan?" Artinya, setiap hari kita dihadapi pada pergumulan demi pergumulan yang tidak ringan. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dan perjuangan, karena tidak ada keberhasilan dan kesuksesan yang datang secara tiba-tiba yang turun dari langit. Semuanya melalui proses yang panjang. Bagi mereka yang memiliki cita-cita dan impian yang besar, mustahil dapat meraihnya jika hanya dengan bermalas-malasan atau dengan berpangku tangan. Thomas Alva Edison adalah salah seorang tokoh penemu terbesar di dunia. Bola lampu adalah hasil dari penemuannya, sehingga manusia di bumi dapat menikmatinya. Ia adalah pribadi yang pantang menyerah, tidak berhenti berjuang meski harus mengalami kegagalan beribu-ribu kali saat melakukan eksperimen. Karena kegigihannya, Edison pun disebut penemu paling produktif dalam sejarah kehidupan manusia. Dia menyatakan bahwa kunci keberhasilan bukan semata-mata ditentukan oleh kecerdasan dan kejeniusan, tetapi faktor yang terbesar menunjang kesuksesan adalah kerja keras. 1 Timotius 4 ayat 10, "Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya." Dari firman Tuhan tadi yang menjadi pertanyaannya, kita harus berjuang dalam hal apa? Yaitu berjuang menghadapi masalah dan kesulitan akibat pandemi ini. Meskipun demikian, kita tidak perlu berkecil hati dan putus asa, karena kita punya Tuhan yang besar, yang sangat peduli dan mengerti, dan Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita
dalam kesendirian kita. Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku akan tetap menggendong kamu. Para wanita dimanapun berada, tidak ada yang terlalu sukar dan tidak ada yang terlalu sulit jika kita berjalan dan bersandar kepada Tuhan. Ingat, jalani hidup dengan penuh syukur. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.